Tema pada hari ini masih tentang abide atau tinggal dalam firman Tuhan. Subtemanya adalah firman yang melindungi dan menguduskan. Tapi judul khotbah hari ini adalah berlindung dari yang jahat. Seperti judul film ya. Berlindung dari yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa, aku menyerahkan apa yang akan hamba lakukan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, hamba manusia biasa, tapi Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, setiap kami di tempat ini tidak punya kekuatan atau kuasa sedikit pun. Selain apa yang sudah Kau berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Hamba percaya, hamba disertai Roh Kudus. Dan setiap jemaat disertai Roh Kudus. Oleh karena itu Engkau sendiri Tuhan yang menerjemahkan apa yang harusnya kami terima oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami dengar bukan dengan kekuatan pikiran kami, tapi memberikan kuasa mengubah hidup kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Aku mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan. Hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan aku ikat dan aku usir kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perdukunan, kuasa gelap, begu, leu, apapun Tuhan, aku ikat kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap usaha-usaha iblis mencuri firman-Mu, aku patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus dan aku menyerahkan seluruh pikiran kami, hikmat kami Tuhan ke bawah tangan Engkau yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman hari ini adalah dari Yohanes 17. Kalau saudara perhatikan mulai dari Yohanes 13 sampai 17 itu adalah ayat-ayat yang penting. Sebetulnya sih semua isi Alkitab penting ya. Tapi kenapa dari 13 sampai 17 itu begitu penting? Karena di bab 18 itu sudah mulai Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, wafat, dan kemudian bangkit ke surga. Artinya sejak Yohanes 13, pembasuhan kaki para rasul, Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya, mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan kita semua untuk tidak bersama-sama Dia secara fisik. Ya sekalipun kita tidak secara fisik bersama Dia, tapi Dia mempersiapkan saudara dan saya untuk survive dalam kehidupan setelah Dia diangkat ke surga, ada kuasa juga yang menyertai kita. Kita akan belajar mengenai itu. Beberapa waktu yang lalu ada satu kejadian yang sangat viral, pasangan suami istri yang artis gitu ya, terkenal, saya yakin gak usah disebut namanya, saudara tahu maksudnya. Mereka tiba-tiba meninggal kecelakaan. Nah yang membuat jadi lebih viral selain dari kecelakaan itu adalah karena warisan yang ditinggalkan kepada anaknya yang usianya masih 1 tahun lebih itu besar. Berupa asuransi ya. Dan karena besar menjadi barang rebutan. Keluarga sini bilang begini, keluarga sini pokoknya barang rebutan. Tapi anehnya beberapa saat yang lalu saya lihat salah satu pihak keluarga pasang di medsos, tolong agen asuransi yang dulu mengurusi asuransi kakak saya, tolong hubungi kami karena keluarga kesulitan mencairkan asuransi. Waduh bahaya juga ini ya, ada besar tapi gak bisa dicairkan. Nah sama seperti pasangan ini mempersiapkan sesuatu, sekalipun mereka gak tahu bahwa mereka akan dipanggil Tuhan secepat itu ya. Tapi mereka mempersiapkan sesuatu untuk anaknya. Sesuatu warisan supaya anak itu survive setelah ditinggal oleh orang tuanya. Demikian juga Tuhan mempersiapkan bagi saudara dan saya suatu warisan supaya saudara dan saya survive menghadapi dunia yang jahat ini. Tapi bedanya kalau tadi agen asuransi gak bisa ditemukan, saya gak tahu ya gimana ceritanya sekarang, intinya kesulitan lah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janjinya dimeteraikan dengan darahnya dan pasti terjadi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, membohongi kita, menipu kita. Sebab dialah kebenaran itu sendiri. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semangat ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa saya katakan ini adalah warisan untuk menghadapi dunia yang jahat.
kita akan belajar. Karena begini saudara, di ayat 17 kita akan sadar sesadar-sadarnya betapa jahatnya dunia yang sedang kita tinggali saat ini. Mari kita baca Yohanes 17. Saya baca ayat yang genap ya, saudara baca ayat yang ganjil, kita gantian. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Untuk siapa? Untuk murid-muridnya. Untuk kita. Yang setelah dia bangkit dan naik ke surga, ini yang akan dihadapi. Bagaimana kita bisa survive di dunia? Baca ayat ini. Apa yang kita belajar dari ayat ini? Yang pertama, kita ini milik Tuhan. Dengar baik. Bapak Ibu Saudara, engkau milik Tuhan. Yohanes 17 ayat 6 dan ayat 9 ya. Ayat 6 berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dengar baik. Memang engkau ada di dunia, you are in the world, but of the world. Engkau bukan dari dunia. Engkau ada di dunia, tapi engkau milik Tuhan, milik Bapa. Untuk survive dalam dunia yang jahat ini, ingat baik, engkau milik Tuhan. Saya dulu SD, sekolah di sekolah milik yayasan. Di situ selain kami yang normal, artinya yang punya orang tua, sekolah juga di situ orang-orang yang dari asrama yang mereka sudah tidak punya orang tua. Sekalipun ya kita campur, pokoknya kita barengan di situ. Sekalipun guru-guru berusaha untuk menyamakan perlakuan, sekalipun kami sebagai temannya berusaha untuk tidak membeda-bedakan. Tapi saya yang kecil aja bisa rasakan beda loh. Kalau saya ada yang ganggu, saya lapor aja ke rumah, Pak tadi si ini gini loh, gini. Orang tua saya langsung datang. Pernah satu kali adik saya dituduh, ini sama guru padahal. Kamu memalsukan tanda tangan ya gitu. Adik saya dituduh, udah lapor dia ke rumah. Tadi aku dibilang lo katanya palsukan tanda tangan. Wih ibu saya, kalau itu ibu saya langsung datang ke sekolah, klarifikasi. Apa-apaan ini bu, pokoknya gitulah ya. Jadi karena dia mau membela anaknya. Tapi yang saya lihat, anak-anak yatim ini
Apa yang terjadi dengan mereka? Waktu itu saya masih kecil, saya bisa bedakan. Kalau terjadi apa-apa tidak ada yang datang bela mereka. Kalau guru salahin padahal saya tahu mereka benar, mereka diam aja. Karena gak ada yang bela. Bapak Ibu Saudara, engkau bukan yatim piatu. Ada amin. Kalau terjadi sesuatu dengan saudara, Bapamu di surga bangkit membela engkau. Kalau engkau digosipkan, kalau rezekimu ditutup, kalau engkau dijelekkan, kalau engkau menerima yang tidak seharusnya, kalau engkau mengalami hal-hal yang tidak baik, sakit sekalipun, Bapamu bangkit, klarifikasi, membela engkau. Ada amin. Tuhan mengatakan engkau tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Engkau tidak pernah ditinggalkan sebagai orang yang tidak punya bapa. Sekalipun mungkin secara fisik kita sudah yatim piatu, firman Tuhan berkata, ada ya Kak Gabriel, Mazmur 68. Sekalipun kau yatim piatu, dikatakan begini, bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, hai janda, itulah Allah. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Ada orang yang ganggu kita, Bapa kita pasti bertindak. Ada orang yang tutup rezeki kita, Bapa kita pasti bertindak. Dengar baik. Ada orang yang ganggu suami kita, ada orang yang ganggu istri kita, ada mertua jahat mungkin sama kita, Bapa pasti bertindak. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, saya bukan yatim piatu. Ingat itu ya, saya bukan yatim piatu. Jangan kena masalah sedikit kayak orang hilang. Aduh, gak ada bantuan, gimana Pak Pendeta tolong saya. Tuhanlah Bapamu, engkau milik Tuhan. Nomor 2, dunia ini sadari ya, medan peperangan. Dunia ini bukan playground. Dunia ini bukan fantasy land, wonderland. Apalagi? Dunia ini medan peperangan Bapak Ibu Saudara. Dan hanya firman Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Yohanes 17 jelas sekali menyatakan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. You are in the world, engkau ada di dunia but of the world. Engkau bukan dari dunia. Itu sebabnya dunia membenci kita. Bapak Ibu Saudara, bisa enggak kita bersahabat ya kalau kita dalam hati itu ada kebencian? Saya rasa enggak bisa ya. Sahabat palsu. Dulu waktu kecil saya sering gitu, padahal saya lagi jengkel sama dia gitu ya. Tapi kok kita satu grup gitu, aduh jadi pura-pura baik. Padahal masih mangkel gitu ya, waktu itu kamu pinjam penggarisku, kamu gak teliti, gak dikembalikan gitu ya. Nah kalau kita punya kebencian di dalam, kita tidak mungkin jadi sahabat sejati. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, sebaik-baiknya dunia ini, dia sahabat palsu. Karena firman jelas mengatakan dunia ini membenci kita. Saya baca satu artikel bagus, ada 10 ciri-ciri sahabat palsu. Tapi khotbahnya bukan tentang itu ya. Ini gambarannya aja ya. 10 tanda-tanda sahabat palsu. Bisa dibaca sendiri. Datang saat butuh, hilang saat dibutuhkan. Di hadapan kita sering merendahkan orang lain, hati-hati. Kalau dia sering merendahkan kita, berarti di belakang kita dia merendahkan orang lain, berarti di belakang kita dia merendahkan kita, pasti, itu sudah pasti. Terlalu berani meminta, belum apa-apa sudah tolong dong apa gitu ya. Bisa pinjam BPKB-nya, weh bahaya. Bukan pendengar yang baik, selalu membicarakan dirinya sendiri, komentarnya membuat kita jadi tidak percaya diri dan seterusnya. Gak usah kita terlalu bahas banyak. Artinya kalau dunia sahabat palsu, segala sesuatu yang dikatakan dunia palsu. Artinya sebaik-baiknya saudara mengejar dunia, bersahabat dengan dunia, banting tulang, saya mau dapat dunia ini. Pada akhirnya zong. Dunia bohong pada kita, beberapa kebohongan ya, saya bacakan ya. Melalui minum bisa lebih semangat kerja, melalui gonta-ganti pacar bisa dapat yang baik, melalui korupsi hidup bisa lebih enak. Melalui bergosip persahabatan bisa lebih sip. Melalui banyak main game kita pasti bahagia. Melalui kata-kata kasar dalam pergaulan lebih diterima. Melalui selingkuh hidup lebih hidup zong Bapak Ibu Saudara.
Awalnya kita dipancing kan, pernah nggak lihat deal or no deal gitu ya. Saya pilih ini gitu, pancing bener pilih itu, apa mau pilih yang di kantong saya. Bener ini pancing. Kalau deal or no deal masih mendingan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Tapi jelas dunia itu sahabat palsu. Saudara mau kejar Tuhan, saya akan tinggalkan hari Minggu karena ini besar sekali keuntungannya. Kejar terus itu, zong. Saya akan main game karena untuk itu saya pasti bahagia. Level ini siap, level itu level zong. Makin sedih, makin kosong. Karena dunia ini sahabat palsu. Yakobus 4 ayat 4. Kata persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan kata lain, kalau saudara mau jadi sahabat Allah, saudara harus bermusuhan dengan dunia. Bukan dengan manusia ya. Dunia itu sistem dunia. Ada yang nawarin gini, ini gak sesuai firman. Tidak, saya gak mau ambil ini. Saya gak mau. Karena itu menjadikanmu sahabat Tuhan kalau bermusuhan dengan dunia. Baik. Kemudian lebih tragis lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah. Mungkin tadi belum ngeh gitu ya. Apa sih artinya sahabat palsu? Mungkin gak apa-apa kali ya sekali-sekali saya beli nomor gitu. Atau gak apa-apa kali ya gitu. Sadarilah saudara. Hidup kita di dunia ini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Untung saya ketemu klip yang bagus. Silakan Mas Andre, ada ya klipnya ya. Dunia itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Iblis di sekitar kita mengaum-ngaum dan singa betulan ya. Wow, ngeri, mengerikan. Ada gak yang mau volunteer? Gak apa-apa dah, saya gak usah pakai kerangkeng, saya keluar aja gitu. Saudara mungkin ketawa gitu ya, gak mungkin lah Bu saya mau. Tapi itu loh di alam roh, iblis itu berusaha ya, mencabik-cabik saudara. Mengatakan engkau tidak berharga, mengatakan tidak akan datang pertolongan atas dirimu. Mengatakan kau tidak layak, mengatakan itu bukan bagianmu. Mengatakan kalau kamu tidak lembur kapan kamu bisa naik gaji. Mengatakan terus mengatakan hal-hal yang bukan firman Tuhan. Dan bagaimana kita berlindung? Firman Tuhan katakan, saya kembali ke Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Hanya di dalam nama Tuhan ada pemeliharaan dan ada perlindungan. Dalam bahasa lain dikatakan be shomer over them in smecha. Be shomer. Shomer artinya guardian, watchman, penjaga, pemelihara, penjamin, perlindungan. Hanya di dalam Tuhan ada penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, penjaminan. Itu sebabnya tadi saya buka kalau saudara ibadah hari ini. Tuhan, saya mengakui engkau penjaga saya. Saya mengakui engkau perlindungan saya. Iblis mengaum-ngaum tapi saya terlindung di dalam engkau. Apa sih maksudnya di dalam Tuhan? Kalau saudara ada nonton film horor, ada penyesatan di dalamnya.
Di dalam Tuhan itu bukan bawa salib kemana-mana gitu ya. Lucu banget ini penyesatan ini. Jadi menurut film ya, gitu. Pakai salib setannya mental. Nanti setannya bangkit, juga ke kita yang mental. Kalau kita bocil seperti itu ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kita masih bisa ditipuin gitu ya. Tapi di dalam Tuhan bukan seperti itu saudara. Pasang patung Yesus, pasang ini, pasang itu. Bukan atribut, bukan sesuatu yang kita pakai. Artinya, tapi bukan itu pengusir setan ya. Bukan itu usaha kita untuk melindungi dari si jahat. Berlindung di dalam Tuhan artinya berlindung di bawah firman-Nya. Saya encourage setiap kita baca firman Tuhan. Karena di bawah perlindungan firman Tuhan itu kita akan aman di bawahnya. Ada satu kejadian yang kurang enak saya alami. Saya sudah pernah cerita ini tapi saya cerita aja lagi. Karena pas ilustrasinya cocok. Beberapa saat yang lalu Pastor Roni karena terlalu emosional. Bukan emosional marah ya. Tapi terlalu bersemangat. Ada yang telepon dari kampung halaman bilang begini. Bang, invest di sini bang, bagus bang. Sekian bulan nanti akan beranak uangnya begini. Wih, emosi dia. Excited artinya. Oke gitu ya. Gak tanggung-tanggung saudara, langsung transfer 35 juta. Wih, gak bilang saya. Minimal, kalau yang saya tahu ya, itu sudah jelas salah lah hal itu ya. Karena minimal ada 3 hal yang dia sudah langgar, gak apa-apa ya bang ya. Yang pertama dia tidak koordinasi dengan pasangan. Kalau saudara ikut kelas konseling pernikahan jelas sekali. Keputusan besar apalagi besar kecil menyangkut segala sesuatu harus dibicarakan. Kalau sudah suami istri tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Itu satu. Yang kedua kita tidak berdoa mengenainya. Ya gimana bisa berdoa saya tahu aja enggak gitu kan. Yang ketiga tidak tanya pemimpin. Bapak ibu saudara kenapa sih perlu tanya pemimpin? Saudara sadar enggak kalau saudara terlibat net group setiap hari bahkan mungkin sehari bisa 2-3 kali ada yang berdoa buat saudara. Ada amin. Kalau saudara di dalam net group pemimpin net group saudara pasti saya jamin berdoa buat saudara. Saya berdoa buat Bu Peti, saya berdoa buat Susan, ada berdoa juga buat yang lain. Miss Flo berdoa untuk anak-anak net grupnya, Pastor Roni berdoa untuk Joshua, Pastor Robi pasti berdoa untuk Darius, pasti Pak Awe berdoa untuk Pak Rudolf yang ada di rumah. Setiap kita pasti ada yang mendoakan, minimal pemimpin net group. Dan orang yang berdoa buat kita, dia punya kepekaan untuk menasehati apa yang baik sesuai firman Tuhan. Kembali ke cerita tadi ya. Akhirnya benar karena langkah-langkahnya itu sudah salah. Akhirnya benar ditunggu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Jangankan bunganya ya, uang pokoknya saja tidak kembali. Waduh, kalau saudara jadi saya bagaimana? Bagi saya 35 juta itu besar loh ya. Kemeropok rasanya. Gimana sih gitu. Saya punya banyak pilihan, masih pilihan ya enggak saya lakukan. Bisa banting piring, banting kulkas, minta ini enggak saya lakukan loh ya, baru punya pilihan. Boleh tanya sama Pak Rodi, enggak kan? Aku enggak gitu ya. Bisa banting ini, bisa ngamuk, bisa pasang status, bisa tulis di Facebook, bisa minta cerai, amit-amit jabang bayi. Bisa macam-macam bisa saya lakukan. Wow. Akhirnya saya tanya sama dia, terus ini gimana? Karena saya dengar akhirnya ya kerabat itu makmur hidupnya. Saya bilang sama dia gini, udahlah saya enggak nuntut banyak. Bisa enggak abang telepon minta dia kembalikan uangnya? Karena mereka mampu menurut saya. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli tanah. Luar biasa lah pokoknya hidupnya. Tahu suami saya bilang apa? Udahlah lupakan aja. Kita ampuni aja katanya. Waduh, kalau saudara jadi saya gimana? Waduh gitu. Dia memang sudah minta maaf dan saya sudah maafin Pastor Roni juga. Tapi mengenai ini terus gimana ini Tuhan? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ingat pasti ada firman Tuhan mengenai apa yang sedang saudara hadapi.
berlindung di bawah firman Tuhan tersebut. Saya cari firman-Nya. Apa ya Tuhan yang harus saya lakukan? Akhirnya ketemu Efesus 5. Bagaimana kalau saudara jadi saya? Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mungkin ibu-ibu mau protes sama saya ya. Hah, tunduk Miss? Padahal dia kan jahat sekali. Padahal yang dikatakan itu kan merugikan. Tapi saya putuskan Bapak Ibu Saudara, saya lakukan ini. Saya lakukan ini karena ini firman Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya kalau yang Pak Roni bilang sesuai firman Tuhan, tunduk. Kalau misalnya Pak Roni bilang udah mulai bulan depan kita jangan bayar perpuluhan, ya saya harus melawan. Karena itu bukan firman Tuhan. Tapi yang dia coba saya cek ya, ampuni aja. Firman Tuhan kan firman Tuhan. Lepaskan aja, firman Tuhan, firman Tuhan. Oh dia sempat bilang persaudaraan kita lebih penting daripada uang. Benar juga. Itu juga sesuai firman Tuhan. Oke, saya berlindung. Ini firman, saya masuk di belakang firman. Walaupun nangis juga, masuk di bawah firman itu artinya yes Lord. Saya pegang ini, saya tunduk sama suami. Saya mau melihat engkau bertindak. Itu loh artinya tunduk. Itu artinya berlindung di bawah firman. Apa yang terjadi saudaraku? Waktu kita berlindung di dalam firman, firman itu akan membuktikan bahwa dia berkuasa. Saya mengucap syukur dari berbagai-bagai sumber, walaupun bukan dari dia ya, Tuhan mengembalikan. Bahkan kami makmur, artinya gak sampai saya itu kanker, bukan hanya kanker kantong kering, tapi juga sakit kanker karena tidak mengampuni, ya kan? Saya disembuhkan, saya diselamatkan. Kapan hari malah begini, ada satu WA yang masuk, ada sesuatu pekerjaan gitu ya, tawaran pekerjaan dan pekerjaan biasa lah. Enggak terlalu susah juga pekerjaannya, wajar, pekerjaan yang wajar. Terus kami tanya, terus Pak ini kira-kira kompensasi atas pekerjaan ini berapa gitu. Tak disangka-sangka dia jawab begini, ya 1 bulan 30 juta lah katanya. Wih, Bapak Ibu Saudara, saya ketawa bacanya, ya ampun, bagi Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya sangat mudah. Kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, berlindung di bawah firman Tuhan, Tuhan akan membuktikan firman-Nya bekerja. Dilakukan 2 bulan pekerjaan sudah balik 2 kali lipat kan ya dari yang saya hilang. Luar biasa, bukan tentang uangnya. Masalah kita bisa beda-beda. Masalah kesehatan, masalah pasangan hidup, masalah mencari sekolahan. Cari payung firman-Nya. Cari di Alkitab apa kata Tuhan tentang hal itu. Berlindung di bawahnya. Banyak orang cari firman tapi salah pelaksanaan. Cari firman untuk kasih ke orang lain. Nih, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan, kita cari firman untuk berlindung di bawahnya. Kita cari firman untuk kita sendiri lakukan dan Tuhan akan bertanggung jawab. Ada amin. Setiap masalah kita pasti ada jalan keluar firman-Nya. Katakan yuk sebelah kiri kananmu, setiap masalahmu pasti ada jalan keluar di dalam firman Tuhan. Ayo Bang Darius kiri kanan dong. Setiap masalahmu, itu Joshua tungguin itu. Setiap masalahmu pasti ada jalan keluar dalam firman Tuhan. Jangan malas cari firman, pasti ada. Masalah utang, masalah suami istri, masalah belum punya rumah, belum punya pasangan hidup, belum jelas mau sekolah di mana, pasti ada jawabannya dalam firman Tuhan. Tinggal dicari aja ya. Yang ketiga yang terakhir, Tuhan menguduskan untuk kita diutus. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara tidak punya pilihan lain. Kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus menguduskan diri. Saudara nggak bisa sambil pegang dunia. Sorry ya saya taruh dulu. Tapi sambil saudara juga sambil pegang Tuhan, juga saudara mau bersahabat dengan dunia. Hal itu tidak bisa dilakukan. Dalam tarik tambang, posisi mana yang paling menyakitkan atau paling sulit? Mungkin ada yang bilang, oh di depan Bu.
Oh di paling belakang Bu, saya pernah jadi paling belakang, wih puntang panting, kontal ke sana kontal ke sini. Tapi yang jelas kalau tarik tambang yang paling sakit yang ini, slide berikutnya. Yaitu yang posisinya di tengah-tengah. Sambil saudara mengikut Tuhan, tapi saudara tidak bisa melepaskan persahabatan dengan dunia. Itulah posisi yang menyakitkan. Konflik terbesar orang percaya. Mau ikut Tuhan, tapi yang ini terlalu manis untuk dilupakan. Mau ikut Tuhan, tapi persahabatan dengan orang yang salah. Aduh sakit, gak bisa saya tinggalkan. Mau ikut Tuhan, tapi tidak bisa tinggalkan selingkuhan. Mau ikut Tuhan, tapi tidak bisa menguduskan diri. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Engkau hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Kenapa kita harus lepaskan? Karena engkau harus kudus. Tuhan sudah menguduskan kita dengan darahnya. Kita harus putuskan untuk menguduskan diri kita. Karena kita ada di dunia, ingat ya. Kalau enggak nanti saudara menderita hidup di bumi. Saudara harus sadar sesadar-sadarnya. Kita ada untuk diutus. Katakan sebelah kiri kananmu, saya ada untuk diutus. Kita tidak bisa jadi pribadi yang diutus kalau hidupnya begini saudara. Kalau hidup kita terus ada di pergumulan di tengah-tengah antara Tuhan dan dunia, Tuhan dan dunia, Tuhan dan dunia, kita tidak bisa menjadi berkat. Gak bisa. Ikut Tuhan tapi aduh jatuh lagi, ikut Tuhan jatuh lagi. Di tengah-tengah itu yang paling susah, gimana mau orang belajar sesuatu dari kita? Lepaskan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan jadi berkat. Melalui Pak Rudi, banyak orang sudah dimenangkan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan atas apa yang Pak Rudi lakukan. Melalui Pak Awai, terus tepuk tangan buat Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Melalui Miss Yuli, banyak orang diselamatkan. Melalui Pastor Robi, banyak orang diselamatkan. Melalui setiap kita, bukan hanya yang saya sebutkan tadi, melalui Bu Peti, melalui Nikita, setiap kita. Tuhan menitipkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Yakobus 5:9 ayat 8 ini terakhir ya. Sebelum saudara memutuskan dan harus memutuskan untuk meninggalkan keduniawian itu ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ini dalam Yakobus 1 ayat 8. Mau melayani ke depan, aduh tapi kemarin sore begitu, mau begini. Itu bukan hidup yang diutus, tidak bisa berbuah. Saya punya nenek, untung fotonya ketemu. Nah ini dia nenek saya yang saya banggakan. Dia sudah meninggal ya, sudah yang duduk ya. Kalau yang sebelah saya itu mertua mamanya Pastor Roni. Nah baik sekalian nenek saya, ini kita baru tunangan ini. Terus nenek saya pegang lagi tangannya Pastor Roni, aduh berikan restu. Dia berikan restu banget loh, ya gitu ya. Ini tahun 2003 dia sudah setua itu. Kita tunangan 2003. Tahu saudara, dia meninggal itu hampir 100 tahun umurnya, panjang umur. Dan sampai hari meninggalnya, rumahnya ada 2 lantai. Lantai 2 rumahnya masih dipakai net group. Entah panjang, entah pendek, umur kita ada untuk menghasilkan buah. Saya bangga dia. Di rumahnya ada net group. Dia terus menceritakan kebaikan Tuhan. Dia orang percaya. Dan dia meninggal dalam usia yang sudah lanjut dengan terus memberikan buah. Itulah panggilan setiap kita. Baik, mari kita bangkit berdiri. Saya rindu berdoa untuk setiap kita.